Jujur film ini buat gue terhanyut ke dalam situasi di dalam film tersebut. Karena dengan perjuangan dan juga nilai kemanusiaan yang mendalam, meski dalam film ini jarang sekali terjadi dialog. Namun film ini mampu menyajikan makna yang mendalam tentang arti dari kehidupan dan juga kemanusiaan. Film ini bermula dengan diperlihatkan seorang pria parubaya yang tidak disebutkan namanya. Terlihat ia seperti sedang menggali parit di tengah-tengah padang salju yang sangat luas. Dengan peralatan seadanya, ia terus menggaruk es tanpa lelah hingga pada saatnya kita tahu orang tersebut sedang membuat tulisan SOS atau signal darurat bantuan. Kemudian terlihat bangkai pesawat yang terjatuh, kemungkinan besar ia adalah korban kecelakaan yang masih selamat di padang es Arktik. Tertulis di pesawatnya bertuliskan Ace Polar Cargo, dan pesawat tersebut adalah pesawat pengangkut logistik yang telah terjatuh di tempat itu. Dan dari kecelakaan pesawat tersebut hanya memisahkan si laki-laki seorang diri. Lalu kita lihat dari keadaannya seperti ia sudah berbulan-bulan berada di sana dan bertahan hidup sambil menunggu bantuan. Untuk bertahan hidup, dia melakukan berbagai cara demi bisa bertahan di cuaca ekstrem tersebut. Lalu ia memancing ikan di atas es yang dilubangi dan menyimpan ikan-ikan hasil tangkapannya untuk makanan sehari-harinya. Kemudian ia pun selalu melakukan rutinitas mengirim transmisi atau alat pencari sinyal dengan cara memutar generatornya untuk mendapat sinyal yang bisa saja ada pesawat lewat dan menemukan sinyal darinya. Kegiatan itu ia lakukan setiap hari tanpa lelah dan putus asa. Sesekali ia melihat keadaan sekitar yang seluruhnya hanyalah es yang tak berujung. Kemudian ketika ia tidur, dia melepaskan alas kaki dan terlihat jari kaki yang beberapa sudah hilang, menandakan ia pernah memotong jari kakinya karena terkena frostbite atau penyakit dingin yang membuat bagian tubuh mati dan membusuk. Lalu sesekali ia sering mengunjungi sebuah batu dan membersihkan batu itu karena mungkin batu tersebut adalah sahabatnya atau bahkan orang terdekatnya yang mati dan dikubur di sana pada saat kecelakaan pesawat bersamanya. Sepulangnya dari batu tersebut, ia kembali mengecek hasil pancingannya yang ia tinggalkan di dekat campnya. Kemudian ia kaget karena ikan yang disimpan sudah berantakan. Lalu ia mengerti bahwa beruang kutub sudah mulai mengarah ke kawasannya. Ia pun panik dan berlari masuk ke dalam pesawat, dan kini ia tahu ia harus lebih berhati-hati dengan serangan beruang kutub yang bisa saja tiba-tiba berada di belakangnya. Lalu kemudian dia melakukan transmisi lagi dan benar saja dari kejauhan ia melihat seekor beruang kutub yang sangat besar. Berhari-hari kemudian keajaiban pun datang ketika detik-detik akhir ia akan berhenti memutar transmisinya. Tiba-tiba ia mendapat sinyal dan sepertinya ada pesawat yang lewat dan cuaca di sekitar sedang badai dan angin yang sangat kencang membuat pandangan menjadi buruk. Ia berusaha keras memanggil sebuah helikopter yang kebetulan melintas di tempat itu. Lalu ia menggunakan salah satu flare yang masih tersisa dan akhirnya helikopter itu menghampirinya. Terlihat sangat bahagia karena penantian selama berbulan-bulan akhirnya tiba. Namun nasib belum berpihak karena kencangnya angin helikopter itu pun kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh dan meledak. Lalu ia berlari ke arah helikopter itu dan menemukan heli tersebut sudah hancur. Lalu ia berusaha menolong orang di dalamnya dan terlihat pilotnya tidak selamat dan mati di tempat. Namun ada satu orang co-pilot terlihat masih selamat namun dengan luka robek di perut yang cukup dalam, dan sialnya orang tersebut adalah seorang wanita yang tidak mengerti bahasa Inggris. Lalu ia mengobati luka wanita itu dan menunggu badai reda. Setelah badai sudah mereda, kemudian dia melihat persediaan di pesawat itu. Alangkah bahagianya ia melihat bahan makanan yang lumayan banyak, yaitu sebuah peta satelit dan peralatan penunjang lainnya. Ia membawa wanita itu ke campnya untuk dirawat. Lalu ia memeriksa KTP dari wanita itu. Ternyata terlihat tulisan-tulisan Thailand. Ya mungkin dia adalah warga Thailand yang sedang melintas di Antartik. Wanita ini memiliki bahasa yang berbeda yang mungkin akan membuatnya kesulitan untuk berkomunikasi dengannya. Kemudian wanita itu sadar dan bertanya nasib pilotnya, dan dia bilang pilotnya tidak selamat dan wanita itu shock dan kembali pingsan. Lalu laki-laki itu meninggalkan catatan untuk wanita tersebut agar ketika bangun wanita ini tahu bahwasannya ia akan kembali karena ia akan pergi ke helikopter
untuk mencari sesuatu yang mungkin masih ada makanan atau alat untuk membantu dia dan wanita itu bisa bertahan. Kemudian dia sampai di sana dan dengan susah payah menguburkan jenazah pilot itu demi kemanusiaan. Lalu ia kembali mengecek persediaan di sana dan akhirnya ia menemukan kompor gas dan alat-alat lainnya. Ia amat senang karena sudah lama ia tidak pernah makan makanan hangat. Kemudian ia menemukan sebuah foto dan menyimpannya. Dia juga menemukan alat mengangkut di helikopter itu yang membuatnya merasa sedikit bahagia, karena itu akan sangat bermanfaat dan membantu dalam perjalanan nantinya. Untuk pertama kalinya ia memakan makanan yang sangat enak selama ia berada di dalam kehampaan. Ia memasak mie campur ikan yang dimasak hangat. Tak lupa dia pun menyuapi wanita itu dan berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendiri." Ternyata pilot yang mati tersebut adalah suaminya dan dia juga memiliki seorang anak kecil yang mungkin menunggunya pulang. Sesekali ia melihat peta yang dia temukan dan dia melihat ada sebuah stasiun pengawas yang lokasinya sangat jauh dan ia merasa tidak mungkin sampai ke sana dalam keadaan hidup. Lalu dia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa hingga beberapa hari kemudian dia mulai memikirkan, apakah dia harus mencoba sampai ke stasiun itu dengan berjalan kaki? Lalu dia mulai menggambar peta tersebut untuk melihat jalur dan membuat rute yang akan dia lalui untuk mencapai stasiun tersebut. Dia berpikir lebih baik berjuang daripada menunggu untuk sesuatu hal yang tidak pasti. Setidaknya dengan kejadian helikopter itu, dia mempunyai sebuah harapan dan juga tanggung jawab seorang wanita yang sedang sakit. Dengan membulatkan tekadnya, dia mulai mempersiapkan segalanya untuk pergi ke stasiun itu dan hari keberangkatan pun tiba. Dengan tekad yang kuat dan doa di setiap langkah, ia mencoba mengarungi padang es yang luas dan membeku itu. Satu hari penuh dia berjalan dengan lancar dan dengan cuaca yang mendukung. Namun tentu perjalanan masih sangat jauh, bahkan di peta pun ia belum mencapai seperempatnya saja. Ia tahu ini kebutuh kesabaran dan keteguhan hati. Hingga malam tiba, ia memutuskan untuk istirahat dan tidur dengan menggali es dan makan lalu tidur, dan tak lupa ia selalu berkata kepada wanita itu, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendiri." Di hari berikutnya, dia terus berjalan dengan keterpaan badai es yang menghadang dan dia mengecek peta, ia masih belum mencapai seperempat jalan. Lalu ia menemukan base camp yang diduga seseorang pernah bertahan di sana yang mungkin sekarang mereka sudah mati. Lalu ia mengecek KTP-nya dan dilihat dia bernama H. Overgaard. Setelah itu ia kembali berjalan dan dia kaget menemukan tebing yang amat sangat curam. Yang dia tahu di peta tidak ada tebing ini dan di sini dia sedikit bingung harus bagaimana. Lantas dia mengecek ke atas tebing apakah benar ini jalannya, dan ternyata memang benar di balik tebing itu terlihat jalan yang amat sangat mulus yang diapit tebing-tebing yang akan membuat perjalanan tidak tertabrak angin. Dan di sini dilema terjadi, andai saja ia tidak membawa wanita itu, mungkin jalan ini ia akan lewati. Sedangkan kalau tidak jalan ini, dia harus kembali memutar jalan yang akan menjadi 2 kali lipat perjalanan normal. Itu juga berada di pinggir tebing yang akan membuatnya tertabrak angin secara langsung. Lalu dia mencoba menarik wanita itu sampai ke atas tebing. Namun mustahil, berkali-kali dia mencoba tidak pernah berhasil. Mau tidak mau ia harus mengambil jalan memutar yang jaraknya 2 kali lipat dari jarak normal. Demi kemanusiaan, dia tidak akan tega untuk meninggalkan wanita itu. Hingga ia sampai di sebuah lubang gua yang kecil dan beristirahat di sana. Namun bahaya pun datang. Muncul suara aneh dari luar seperti binatang buas yang diduga adalah beruang. Namun tiba-tiba si wanita itu batuk dan membuat si beruang itu mendengarnya dan berusaha masuk. Di tengah kepanikan situasi, dia berusaha mengusir beruang tersebut menggunakan flare yang ia temukan 2 biji di helikopter dulu, dan untung saja beruang itu kabur. Ia pun merasa lega dan menangis. Ia pikir hidup mereka akan berakhir di sana dan menjadi santapan beruang. Keesokan harinya ia melanjutkan perjalanan mereka kembali diterpa badai.
Dan karena memang jalur itu adalah jalur angin dan mereka berlindung sampai badai reda di tengah keputusasaan dan tangan yang kian menghitam, tanda akan terkena frostbite. Ia terus melangkah sambil menyeret wanita itu hingga pada akhirnya kondisi wanita itu sudah sangat sekarat dan juga perbekalan yang sudah mulai habis karena jalur yang jadi tidak sesuai. Perkiraan wanita ini mengalami infeksi di perutnya dan dia mengira wanita itu tidak akan bertahan lama lagi. Lalu ia meninggalkan foto itu bersama wanita tersebut dengan berat hati. Ia merasa harus meninggalkan wanita itu. Di sisi lain ia juga merasa berdosa. Ia merasa wanita ini bisa sampai seperti ini karena berusaha menolongnya dulu. Tapi apa mau dikata, ia harus melanjutkan perjalanannya. Di saat dia memulai perjalanannya lagi, sesuatu terjadi. Dia terprosok ke dalam sebuah gua yang tertimbun salju dan tersadar kakinya masuk ke sela-sela batu dan terjepit. Dan dia mulai frustasi dan menangis. Ia merasa sudah tidak tahan lagi, namun ia tidak menyerah dan mengerahkan kekuatannya untuk menarik kakinya secara paksa sampai sobek dan hampir patah. Ia berusaha keluar dari gua itu dan kembali ke wanita tersebut dan ternyata dia menyadari bahwa wanita itu belum mati dan untuk pertama kalinya wanita itu berbicara, "Halo." Ia merasa menyesal karena pernah terpikir untuk meninggalkan wanita itu. Padahal dia tahu wanita itu dulu pernah mencoba menyelamatkannya. Lalu ia kembali bertekad dan menguatkan hati bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan wanita itu dan kembali membawanya dengan kaki yang hampir patah. Sampai di tengah perjalanan, ia kembali melihat peta dan ternyata perjalanan masih sangat jauh dan rasanya mustahil bisa sampai dengan selamat melihat kondisi yang kian lemah. Kemudian ia kembali berusaha dan kali ini ia mencoba membuang barang-barang untuk meringankan beban karena ia menemukan tanjakan. Lalu dia naik untuk melihat keadaan meski dengan susah payah, dan ketika dia sampai di atas terjadi sebuah keajaiban. Dia melihat ada helikopter yang kebetulan melintas dan mendarat di depan sana. Dia rasa ini satu-satunya kesempatan, lantas ia bergegas mendorong wanita itu untuk bisa sampai ke atas sana. Dengan menggunakan kekuatan yang tersisa, ia berteriak dan menyalakan flare yang hanya tersisa satu. Namun anehnya heli tersebut tidak melihatnya. Dan heli itu malah kembali pergi dan flare sudah mulai padam. Lantas dia membuka jaketnya dan bakar jaketnya untuk menambah durasi api. Dia sudah tidak peduli dengan kedinginan karena dia rasa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kembali pulang. Lalu helikopter itu pun pergi dan dia menangis sambil memegang wanita yang sekarat itu dan tetap memberinya semangat dan berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendirian." Sampai mereka pingsan dan sambil berpegang tangan. Namun beberapa saat kemudian muncul suara yang mulai mendekat. Ternyata di belakang mereka ada sebuah helikopter yang datang dan film pun berakhir.